Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 1, hewan di sekitarku. Pembelajaran 2. Sebelum memulai belajar pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa, mulai. Cukup. Nah, semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak yang Pak Guru banggakan, hari ini kita akan belajar tentang menulis tegak bersambung dan memahami aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Tujuan kita belajar pada pertemuan hari ini agar anak-anak mampu menulis tegak bersambung dengan benar dan agar anak-anak mampu memahami aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan benar. Nah anak-anak, perhatikan gambar dan teks bacaan berikut. Lani tidak hanya memelihara ayam, Lani juga memelihara kelinci. Lani dan Siti bermain bersama kelinci. Lani dan Siti senang bermain bersama. Mereka tidak hanya bermain bersama, mereka juga belajar dan mengerjakan tugas sekolah. Lani dan Siti sedang mengerjakan tugas membuat puisi. Nah, anak-anak, coba perhatikan puisi buatan Lani. Puisi yang berjudul Kelinciku. Nah, kalian bisa membaca puisi yang berjudul Kelinciku di rumah ya. Nah anak-anak, perhatikan teks bacaan berikut. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas itu dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib di sekolah. Nah, kalian bisa membaca lagi teks tadi ya. Nah, sebagai tugas 1, tulislah kembali teks bacaan tadi menggunakan huruf tegak bersambung. Tulis di buku halusmu ya. Kerjakan dengan semangat. Nah, anak-anak, kita bahas tentang tata tertib. Tata tertib adalah peraturan. Tata tertib harus ditaati. Tata tertib membantu kita menghargai waktu dan disiplin. Tata tertib merupakan sikap yang baik dan teratur. Jika kita mematuhi tata tertib, maka kehidupan menjadi teratur. Tata tertib ada di mana-mana. Di rumah, di sekolah, di masyarakat, di negara, dan tempat lainnya. Tata tertib berlaku untuk kita semua. Kita wajib mematuhi tata tertib. Jangan sekali-kali melanggar tata tertib. Nah, pentingnya tata tertib di sekolah. Di sekolah ada tata tertib untuk mengatur warga sekolah.
Suasana sekolah menjadi tenang dan tentram. Kegiatan belajar mengajar berjalan dengan baik dan juga melatih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah, misalnya datang 15 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. Membuang sampah di tempat sampah. Mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dilarang membawa senjata tajam. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tidak mencoret-coret dinding kelas atau sekolah. Melaksanakan piket kelas dan masih banyak lagi. Pernahkah kamu melanggar tata tertib sekolah? Jika pernah, jangan diulangi lagi ya. Karena itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tidak disiplin. Tata tertib sekolah harus dilaksanakan. Siapa yang melaksanakan? Yang melaksanakan adalah semua warga sekolah, baik siswa, guru, karyawan, maupun kepala sekolah. Nah, anak-anak, tata tertib juga dilaksanakan di rumah. Apakah di rumahmu terdapat tata tertib? Apa saja tata tertibnya? Tata tertib di rumah dibuat oleh semua anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Tata tertib di rumah mengatur seluruh anggota keluarga agar suasana rumah tenang, damai, dan teratur. Contoh tata tertib di rumah misalnya merapikan tempat tidur, membantu pekerjaan rumah orang tua, meminta izin jika ingin keluar rumah, belajar setiap hari, dan lain sebagainya. Tata tertib harus dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini, tata tertib disebut juga peraturan. Di mana saja terdapat tata tertib. Tata tertib berlaku untuk semua orang. Tata tertib di sekolah harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah. Tata tertib di rumah harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Untuk menulis menggunakan huruf tegak bersambung, harus memperhatikan bentuk huruf yang benar, penggunaan huruf kapital, dan tanda baca. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang menulis cerita tentang hewan peliharaan, menghitung berat benda, dan menyanyikan lagu anak. Pesan Pak Guru untuk kalian, taatilah aturan yang berlaku, rajinlah belajar, dan beribadah tepat waktu. Dan tak lupa, kalian harus selalu mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan dengan sabun. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.